Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Safa Zahrani dengan NIM 22040450135 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Komunikasi sebagai Landasan Keterampilan Konseling, di mana video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Keterampilan Komunikasi. Baiklah, mungkin langsung saja saya akan masuk ke materinya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan agenda yang saya akan bawakan atau presentasikan pada kesempatan kali ini. Pertama adalah apa itu komunikasi. Kedua adalah penjabaran mengenai keterampilan komunikasi konseling. Tiga, hal apa sajakah yang terdapat pada keterampilan komunikasi konseling? Mungkin langsung saja, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan satu arah dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu sehingga memunculkan efek. Efek di sini merupakan timbal balik atau feedback dari komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Unsur komunikasi yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah seseorang atau individu yang bertugas menyampaikan pesan kepada komunikan. Lalu yang kedua adalah pesan. Pesan adalah isi atau inti ataupun makna yang akan diberikan kepada komunikan. Nah, yang ketiga adalah saluran. Saluran adalah media yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesannya kepada komunikan. Lalu yang keempat adalah komunikan. Komunikan adalah seseorang atau individu yang bertugas menerima pesan. Lalu yang kelima adalah feedback atau umpan balik, di mana ini merupakan respon dari komunikan terhadap pesan yang diberikan oleh komunikator. Keterampilan komunikasi konseling. Konseling itu dapat berjalan ketika ada wawancara, sedangkan wawancara sendiri membutuhkan komunikasi dalam melakukannya, sehingga dapat dikatakan bahwasanya komunikasi merupakan inti dari bimbingan dan konseling, sehingga komunikasi itu sangat penting dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Komunikasi konseling adalah teknik yang digunakan oleh konselor dalam menguap dinamika psikologis dari permasalahan yang tengah dihadapi oleh konseli pada saat itu. Tujuan utama menggunakan keterampilan komunikasi konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri atau dengan orang lain. Demikian dapat dikatakan bahwasanya konselor menggunakan keterampilan komunikasi konseling untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Langsung mengatakan bahwasanya ini adalah tujuan akhir dari konseling. Ini adalah hal yang terdapat dalam keterampilan komunikasi konseling. Saya akan menjabarkannya menurut Capuzzi dan Gross tahun 2013. Yang pertama adalah keterampilan penampilan. Penampilan di sini berarti penampilan konselor, di mana meliputi bahasa tubuh, jarak, kontak mata, gerak tubuh, dan lain sebagainya. Yang kedua, keterampilan mendengar dasar. Nah, hal ini meliputi keterampilan komunikasi verbal, pengamatan terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan, parafrase, dan membuat kesimpulan, refleksi perasaan, dan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga adalah keterampilan self-attending. Keterampilan self-attending merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh konselor, di mana konselor akan memusatkan perhatiannya kepada konseli agar konseli merasa dihargai. Meliputi kesadaran diri, humor, non-judgmental terhadap diri, serta sikap non-judgmental terhadap orang lain, serta asli dan konkret.
Ada pula yang dinamakan keterampilan lanjutan, yang dimana meliputi 1. Keterampilan pemahaman dan penolakan. Yang kedua, keterampilan perilaku. Dan yang ketiga, keterampilan mengakhiri konseling. Saya akan memberikan kesimpulan bahwasanya konselor itu akan memanfaatkan berbagai macam cara untuk melakukan konseling dan agar konselingnya lancar. Nah, salah satunya adalah menggunakan keterampilan komunikasi konseling ini. Ada pula beberapa keterampilan konseling yang bisa digunakan. Yang pertama ada keterampilan komunikasi verbal, ada keterampilan vokal, keterampilan bahasa tubuh, keterampilan sentuhan, dan berbagai macam keterampilan lain yang bisa digunakan oleh konselor. Sampai sini penjabaran saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.